Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi asqakum. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Kubah 9 Al-Muhajirin yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat saat ini kita masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, maka melalui mimbar yang mulia ini saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun kita tidak sempat berjabat tangan, namun yakinlah hati kita sudah bersalaman, yang mudah-mudahan kita akan memperoleh keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 1 bulan sudah perjalanan ibadah puasa telah sama-sama kita lalui. Kini kita memasuki hari raya Idul Fitri, hari suci bagi kita umat Islam, karena dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasul umpamakan kayauma waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah lainnya selama di bulan Ramadan semoga akan memperoleh nilai ganjaran pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga ibadah puasa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan pada tahun ini semoga akan dapat membentuk kepada pribadi-pribadi kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah tujuan Allah mewajibkan kepada kita umat Islam yang beriman. Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak ada lain, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kini Ramadan telah meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan kita para jamaah sekalian, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan?
apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi 11 bulan ke depan setelah Ramadan meninggalkan kita. Sesuai arti daripada Syawal, yang mana Syawal itu artinya adalah peningkatan. Artinya tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata ulama, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atu tazid. Bukanlah yang dinamakan hari raya Idul Fitri itu fasilitasnya serba baru, pakaian baru, kendaraan baru, cat rumah beraneka ragam warna, bahkan kue yang ada di meja ruang tamu berbagai macam aneka ragam kue. Akan tetapi yang dinamakan hari raya Idul Fitri adalah liman ta'atu tazid, bagi orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kriteria takwa itu? Di dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah telah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kriteria orang yang bertakwa kepada Allah itu ada 4. Yang pertama, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau satu bulan, di bulan Ramadan kemarin kita gemar bersedekah di jalan Allah, kalau di bulan Ramadan kemarin kita gemar berbagi sesama kita, berbagi di antara kita dan kita, maka di luar Ramadan pun kita harus tingkatkan dan harus kita konsisten dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bukankah Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut bayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkanlah dan sedekahkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum maut, kematian menghampiri diri kita. Kenapa para pejabat sekalian? Ternyata tidak sedikit orang-orang yang ada di alam kubur, mereka teramat sangat menyesal tatkala diperlihatkan pahala sodakonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ada di alam kubur berkata, bayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, balikan aku ke alam dunia walaupun hanya sebentar. Fa asaddaqo, aku ingin bersedekah di jalanmu agar kami dapat berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Namun apa yang terjadi para jamaah sekalian? Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tapi yang namanya kematian tidak bisa ditunda-tunda lagi, terlambat sudah. Maka oleh karenanya selagi ada kesempatan, selagi Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat rezeki, maka perbanyak bersedekah sesuai dengan kemampuan yang ada pada setiap diri kita. Yang kedua, kriteria orang yang bertakwa kepada Allah adalah
wal kaziminal ghaiz, dia mampu dan dapat mengendalikan hawa nafsu amarah yang ada di dalam dirinya. Kalau 1 bulan di bulan Ramadan kemarin kita mampu dan dapat mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan bukan hanya yang haram, yang halal pun kita mampu dan dapat mengendalikan itu di waktu siang hari. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia mampu dan dapat mengendalikan hawa nafsu amarah yang ada di dalam dirinya. Innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu amarah itu dapat menjerumuskan, mendorong kepada diri kita ke jurang kehancuran dan kebinasaan. Dan ini termasuk jihadul akbar para jamaah sekalian, di mana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kembali selesai perang Badar, baginda Rasul berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Kini kita baru saja kembali dari perang kecil, dan kini kita akan menuju kepada perang yang teramat sangat besar. Sahabat balik tanya, ya Rasul, kenapa perang Badar ini baginda katakan perang kecil, sementara tidak sedikit para bala tentara yang gugur di medan perang? Lalu apa yang dinamakan perang besar itu ya Rasulullah? Apa jawab baginda Rasul? Qala jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kriteria orang yang bertakwa kepada Allah, wal afina anin nas, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini bulan Syawal, bulan hari raya Idul Fitri, jadikan sebagai ajang untuk kita saling menjalin tali silaturahim dengan motivasi untuk saling kita memaafkan dalam rangka untuk mempererat ikatan tali persaudaraan di antara kita. Sebab para hadirin jamaah sekalian, ada 2 figur manusia yang nanti tidak akan memperoleh rahmatnya Allah pada hari kiamat. Kalau kita sudah jauh dari rahmat Allah, jangankan surga, bau surga pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 2 figur manusia itu? Dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isnani la yansurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarusu. Ada 2 figur manusia yang nanti tidak akan memperoleh rahmat Allah pada hari kiamat, dan dia akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, wajarusu, orang yang mempunyai hati yang jahat terhadap tetangganya. Dan yang keempat, kriteria orang yang bertakwa kepada Allah adalah muhsinin, yaitu dia senantiasa selalu melakukan hal-hal kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Kalau di bulan Ramadan kemarin 1 bulan penuh kita telah digembleng oleh Allah ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga kita mampu dan dapat melaksanakan dan menjalankan hal-hal kebaikan, maka di luar Ramadan pun kita harus konsisten agar ketakwaan kita selalu kita tingkatkan. Karena ini tujuan hidup kita para jamaah sekalian. Tujuan hidup kita di alam dunia, kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kriteria ketakwaan kita kepada Allah. Apabila kita aplikasikan,
apabila kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita, niscaya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Apa kompensasi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dialah Allah yang menciptakan surga seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh saja pergi, tetapi dalam hidup dan kehidupan kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam naungan taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu dan dapat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi abarana wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir dhunubana waj'alna minal muttaqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim ma yazkurukum wa azkurullaha ma yazidkum wa sallu min fadlatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.